I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan penyakit tanaman pisang yang berletak di Kebun Praktikum Medo Martani. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Labib Maftu Aulawi dengan NIM 010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azharohi dengan NIM akhir 003. Perkenalkan, saya Lutfia Jati Soleha dengan NIM akhir 007. Perkenalkan, nama saya Hafiz Arga Fadila dengan NIM akhir 016. Perkenalkan, saya Salsabila Sani Agustin dengan NIM akhir 019. Perkenalkan, saya Fadila Anima Septiana dengan NIM 026. Apa itu pisang? Pisang adalah tanaman buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Dalam taksonomi, pisang termasuk dalam genus Musa dan famili Musaceae. Beragam spesies pisang tersebar di kawasan di Indonesia. Pisang dapat dipanen kapan saja, karena pertumbuhannya sesuai dengan segala musim. Setelah mengetahui definisi pisang, selanjutnya kita akan mengidentifikasi penyakit apa saja yang menyerang pada pohon pisang di Kebun Praktikum Medo Martani. Berikut terdapat bercak daun pada tanaman pisang. Bercak daun pisang disebabkan oleh jamur Mycosphaerella musicola. Daun yang terserang terdapat bintik-bintik hitam. Semakin lama bintik hitam tersebut membesar dan melebar, membentuk noda kuning kecoklatan hingga hitam. Serangan yang parah, seluruh daun akan menguning dan mengering. Untuk pengendalian dari bercak daun pisang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengatur jarak tanam, jangan terlalu rapat untuk mengurangi kelembapannya. Yang kedua, memangkas daun-daun yang terserang, kemudian memusnahkannya. Lalu yang ketiga, penyemprotan fungisida sistemik berbahan aktif benzimidazole dan ditiokarbamat. Penyakit layu bakteri. Berikut contoh penyakit layu bakteri. Layu bakteri pada tanaman pisang disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Bakteri ini menyerang akar bonggol hingga batang pisang. Gejala awal terlihat adanya perubahan warna pada daun muda. Pada daun terdapat garis coklat kekuningan ke arah tepi daun. Lama-kelamaan seluruh daun menguning, berwarna coklat dan akhirnya layu. Bonggol, batang, dan tandan dan buah pisang yang terserang akan mengeluarkan lendir berbau berwarna putih keabu-abuan hingga coklat kemerahan. Kemudian ada beberapa cara untuk mengendalikan penyakit layu bakteri, yaitu yang pertama, tanah bekas tanaman yang terinfeksi dilakukan fumigasi. Kemudian tanaman yang sakit dibongkar dan dimusnahkan dengan menggunakan herbisida 5% dengan konsentrasi 20 ml per air. Kemudian pemberian pupuk organik dan penyemprotan bakterisida pada musim penghujan. Kemudian yang terakhir ada mengurangi pemberian pupuk kimia terutama yang mengandung nitrogen seperti urea dan ZA. Selanjutnya bisa kita lihat di sini terdapat penyakit layu fusarium atau penyakit Panama. Layu fusarium pada tanaman pisang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Akibat dari serangan daun yang terserang akan menguning, pelepah menjadi layu, dan terjadi perubahan warna pada bonggol pisang. Selanjutnya tanaman akan mati karena bonggol dan akar membusuk. Jadi, pada pengendalian layu fusarium ini bisa menggunakan varietas yang tahan terhadap layu fusarium seperti jantan atau kletan, lalu muli atau tanduk, lalu raja kinalun atau pisang Perancis, lalu ada FHIA 25 dan FHIA 17. Nah, bisa juga menggunakan bibit yang sehat, lalu menggunakan pemupukan yang berimbang. Selanjutnya yaitu aplikasi agensi hayati Trichoderma sp, lalu Glyclodium sp dan Pseudomonas fluorescens dan agensi hayati ini digunakan pada saat tanaman atau dimasukkan pada lubang tanam. Selanjutnya yaitu melakukan sanitasi lahan, yaitu membersihkan gulma seperti rumput teki dan bayam-bayaman yang merupakan inang sementara jamur fusarium. Dari hasil perhitungan, pohon pisang yang terserang jamur, dari 10 sampel yang diamati, ditemukan 4 sampel terserang penyakit jamur, dengan hasil total 40%.
Selanjutnya, perhitungan yang kedua, dari 10 sampel yang diamati ditemukan 3 sampel terserang penyakit layu jamur fusarium dengan insidensi serangan sekitar 30%. Selanjutnya, perhitungan yang ketiga, dari 10 sampel yang diamati ditemukan 2 sampel terserang penyakit layu bakteri Pseudomonas dengan insidensi serangan sekitar 20%. Selanjutnya, dapat diketahui bahwa insidensi serangan keseluruhan didapatkan hasil sekitar 90%. Artinya, hampir semua keseluruhan tanaman yang diamati pada sampel terserang 3 penyakit tersebut. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.